Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada acara tausiah yang pada kali ini akan mengetengahkan tentang kembalinya makna keluarga sebagai tempat bernaung di masa pandemi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam keluarganya, dan aku paling baik bagi keluargaku. Itu adalah hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang lain menyatakan bahwa mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari kedua hadis tadi, kita bisa pahami bahwa keluarga muslim itu memang dibangun agar ikatannya penuh dengan keberkahan. Suami dan istri akan mengalami sebuah perjalanan panjang yang disebut dengan rihlah tawilah, dalam suasana saling mencintai, saling menghargai, penuh keberkahan. Namun, seiring dengan perubahan sosial, perubahan pada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keluarga sebagai unit yang terkecil, juga mengalami perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Nah, kita tahu bahwa masyarakat yang tradisional, masyarakat pada fase-fase dahulu sebelum ada teknologi adalah masyarakat yang mengenal dengan nama keluarga besar atau disebut sebagai extended family. Tetapi juga kita tahu bahwa perubahan struktur dalam keluarga ini mengikuti adanya perubahan sosial di luar keluarga. Seperti halnya bagaimana perubahan tata cara perekonomian, bagaimana perubahan teknologi. Hal ini kemudian membuat yang tadinya keluarga itu dalam struktur keluarga besar atau extended family menjadi nuclear family atau keluarga bati, keluarga inti yang hanya diisi oleh ayah, ibu dengan atau tanpa anak. Rupanya perkembangan masyarakat dengan teknologi yang maju dan perubahan sosial yang menuju ke industrial membuat keluarga inti pun mengalami perubahan-perubahan dalam hubungan sosial di antara anggota keluarga tersebut. Ayah yang sibuk, ibu yang juga tidak punya cukup waktu untuk keluarga, anak yang juga sangat padat kegiatannya di sekolah ataupun di luar sekolah, memungkinkan adanya perubahan kedekatan atau istilah di dalam sosiologi adalah kohesi sosial. Kohesi sosial, kerekatan antara ayah, ibu, dan anak menjadi sangat renggang.
Beberapa keluarga bahkan mengalami divorce ataupun perceraian. Tentu sebagai keluarga muslim kita tidak menghendaki jumlah perceraian itu menjadi tinggi. Penyebab-penyebab perceraian itu ternyata sangat bervariasi. Tetapi yang paling banyak adalah tentu persoalan ekonomi. Yang kedua adalah persoalan yang kemudian dicari kambing hitamnya adalah perbedaan prinsip, sudah tidak selaras, tidak lagi sefaham. Ini yang menjadi penyebab berikutnya. Tetapi kalau kita kembalikan bahwa yang seperti tadi disampaikan dalam hadis bahwa membangun keluarga itu adalah sebetulnya membuat keluarga yang penuh dengan keberkahan. Artinya ikatannya, kohesi sosialnya itu selain erat adalah penuh dengan keberkahan. Seiring dengan perubahan seperti ini, kita lihat ada pandemi. Pandemi COVID-19 ternyata membuat konsekuensi lain, yaitu bagaimana orang-orang yang sibuk bekerja harus work from home. Mereka yang sekolah full setiap hari dan akhir pekan penuh dengan kegiatan harus juga belajar di rumah. Sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat fun, happy, hangout di kafe-kafe, di mall, itu semua juga tidak bisa karena harus ditutup. Mau rekreasi juga tidak bisa karena semua tempat-tempat pariwisata ditutup. Akhirnya semua harus kembali ke rumah. Semua harus berkumpul dengan keluarga. Jadi rupanya kita perlu memaknai bagaimana keluarga itu memang benar-benar sebagai tempat bernaung. Rupanya pandemi COVID-19 ini juga membawa hikmah kembalinya sebuah rumah, sebuah tempat tinggal, sebuah keluarga itu mendekatkan diri antar anggota keluarga, saling mengasihi, saling mengenal kembali siapa istri, saling mengenal kembali siapa suami, dan saling mengenal kembali siapa anak kita. Kohesi sosial akan tercipta di dalam keluarga, rupanya harus dengan peringatan Allah yang berupa pandemi ini. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu peristiwa tanpa makna. Maka bagaimana kita mengambil makna, hikmah dari pandemi ini? Tentu kesabaran, keikhlasan harus terus kita pupuk agar kita selalu tetap bertakwa dan kita tetap percaya bahwa kalaupun ini pandemi memang diperuntukkan bagi kita umat manusia, maka sebetulnya ini adalah peringatan. Janganlah melupakan keluarga, janganlah mengedampingkan keluarga, dan kembalilah kepada keluarga. Keluarga kecil kita atau tadi disebut sebagai keluarga batih, nuclear family, di situ ada fungsi-fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak. Dalam sosiologis perspektif, sebetulnya bisa kita lihat bahwa keluarga adalah sebuah sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang elemen-elemennya saling bergantung satu sama lain secara fungsional. Jadi
ada status ayah, ada peran ayah. Ada status suami, ada peran suami. Ada status istri, ada peran istri. Ada status ibu, maka ada peran ibu. Demikian pula dengan anak. Ada status anak, ada peran anak. Jadi, seorang yang mempunyai status atau disebut dengan social status pasti melekat di dalamnya social role, peran sosial. Jadi tidak bisa kemudian kita mau mengganti-gantinya, mensubstitusi, ya. Kalau dalam satu sistem itu lengkap adanya, ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Ayah akan berperan sebagai ayah, ibu akan berperan sebagai ibu, dan anak akan berperan sebagai anak. Masing-masing peran akan dijalankan dengan baik. Dalam konsep Islam tentunya sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya. Bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, dan bagaimana menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh hadis tadi, bahwa seorang suami atau seorang ayah itu dituntut bagaimana memperlakukan keluarganya dengan baik. Kembali ke soal keluarga sebagai tempat bernaung. Masa pandemi ini membuat kita sadar bahwa keluarga itu sangat penting. Keluarga adalah tiang bangsa ini. Ketika sebuah keluarga itu hancur, maka tiang-tiang tonggak-tonggak negara ini juga mengalami kehancuran. Karena seorang ibu adalah pendidik dalam keluarga bagi anak-anaknya. Maka kita harus bersyukur bahwa pandemi ini mengingatkan semua hamba-hamba Allah ini bahwa keluarga adalah penting. Keluarga tempat sosialisasi nilai yang pertama di dalam masyarakat. Di dalam keluargalah anak-anak mengetahui apa yang baik dan apa yang benar. Yang di dalam sosiologi disebut sebagai social values, nilai-nilai sosial. Dan melalui keluargalah sebetulnya anak akan faham apa yang benar dan apa yang salah. Dan itu semua bersumber dari informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita sama-sama menjaga keluarga ini. Mumpung kita masih bisa work from home, atau mumpung kita masih bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah, maka kita akan mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang ada di antara anggota keluarga di era pandemi ini. Insya Allah setelah pandemi berlalu, tentu anak-anak kita akan semakin kuat. Ibu sebagai pendidik juga semakin kuat bahwa ke depan cobaan begitu besar, persaingan begitu banyak, dan kita harus menjadi keluarga muslim yang kuat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya adalah Vina Salviana Darvina Sudarwo, dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.